Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa, apa kabar Anda di siang hari ini? Senang sekali hari ini Rehana dan juga Nadila kembali hadir menyapa Anda di Apa Kabar Indonesia Siang, yang tentunya kami akan menghadirkan sejumlah kabar-kabar menarik dan penting untuk Anda. Kita ada kabar apa aja nih, Rey? Nah, ini mungkin yang lagi viral ya, kabar semua orang juga sudah tahu kalau nyatanya di dunia kedokteran sedang tidak baik-baik saja. Karena ada dokter yang melakukan ruda paksa kepada pasiennya, yang mungkin ini juga menjadi pro dan kontra. Seperti apa nanti kita akan hadirkan dialognya bersama dengan narasumber yang tentunya sudah kami siapkan di Apa Kabar Indonesia Siang. Tapi sebelum itu pemirsa, kita hadirkan informasi pertama untuk Anda di siang hari ini. Rumah yang dijadikan sebagai tempat pembuatan uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat digerebek petugas Satuan Reserse Kriminal Polsek Metro Tanah Abang, Jakarta Pusat. Dua tersangka dan barang bukti ribuan lembar uang palsu beserta beragam peralatan cetak diamankan polisi. Di dalam rumah tersebut didapati beragam barang bukti berupa tumpukan uang palsu pecahan Rp100.000 siap edar dan ratusan lembar uang palsu yang belum dipotong. Pengungkapan produksi sekaligus peredaran uang palsu berhasil dilakukan petugas setelah mendapat informasi dari petugas keamanan kereta api stasiun Tanah Abang terkait temuan tas berisi uang senilai ratusan juta rupiah yang tertinggal di dalam gerbong kereta. Pemirsa, Polsek Metro Tanah Abang berhasil membongkar jaringan pembuat dan pengedar uang palsu dengan nilai total mencapai miliaran rupiah. Siang ini polisi dijadwalkan menggelar konferensi pers untuk memaparkan detail penggerebekan sebuah rumah yang dijadikan pabrik uang palsu di kawasan Bogor, Jawa Barat. Dari lokasi petugas menyita uang palsu pecahan Rp100.000 senilai 1,3 miliar rupiah yang sudah jadi, alat cetak, printer khusus, dan bahan baku untuk membuat uang palsu. Sementara pemirsa, uang palsu dalam proses produksi diperkirakan berjumlah sekitar 2 miliar rupiah. Tersangka utama berinisial Y ditangkap bersama beberapa orang lain yang diduga terlibat dalam jaringan ini. Pemirsa, kepolisian menggerebek salah satu rumah yang dijadikan pabrik percetakan uang palsu di komplek perumahan Gria Melati 1 Kota Bogor, Jawa Barat. Koordinator keamanan sempat mengaku tak ada hal-hal mencurigakan yang nampak dari penghuni rumah. Bahkan pemirsa, penghuni rumah hampir jarang sekali berinteraksi dengan warga sekitar. Dan berikut ini adalah laporan reporter Syada Yustiza dan juru kamera Mulia Rahman dari lokasi. Saya sedang berada di salah satu komplek di kawasan Gria Melati 1, tepatnya di Kota Bogor, Jawa Barat. Memang kondisi terkini ini bisa saya gambarkan bahwasannya untuk di depan rumah sendiri sudah mulai dipasangkan garis polisi. Karena diketahui rumah ini merupakan pabrik percetakan uang palsu, sehingga pada tanggal 9 April kemarin ini sempat digerebek oleh aparat kepolisian, tepatnya dari Polsek Tanah Abang, di mana ini menemukan uang palsu dengan nilai total 3,3 miliar rupiah. Apakah masyarakat di sini mengetahui aktivitas yang memang terjadi di dalam, dan apakah memang warga yang tinggal di dalam sini berinteraksi dengan warga sekitar sini? Tentunya sudah tergabung bersama kami, yakni Ibu Raina yang merupakan koordinator keamanan di sini, dan saya akan bertanya lebih detail terkait dengan hal-hal tersebut. Selamat pagi, Ibu. Pagi. Ibu, ini kalau saya boleh tahu, kiranya apakah memang warga di sini mengetahui ada aktivitas tertentu dari rumah yang berada di belakang kita saat ini? Aktivitas yang cetakan uang nih kami sama sekali tidak tahu, dan kami mengenal Pak disebut aja namanya Pak LS ini, memang beliau adalah pemilik rumah di sini, tapi beliau bukan warga Gria Melati ini.
karena beliau tidak tinggal di sini, tidak pernah tinggal di sini, hanya pemilik rumah. Dan yang tim yang berada di rumah ini juga bukan warga Giriamati, dibuktikan dengan KK dan KTP-nya yang tidak beralamatkan di Giriamati. Informasi yang Ibu ketahui, apakah memang ini rumah pribadi yang dikontrakkan atau memang sudah dijadikan tempat usaha saja? Dijadikan tempat usaha saja. Sebelumnya ini, sebelum COVID ya, itu Mbak, rumah ini sebagai bisnis ayam yang ya waktu itu ayam potong, warga tahu dan yang banyak yang beli. Tapi setelah COVID mungkin usianya bangkrut mungkin ya Mbak ya, kami nggak tahu, kosong sementara, dan baru awal-awal tahun ini baru isi lagi. Tapi kami sama sekali tidak mengetahui bahwa ada aktivitas yang melanggar hukum seperti ini, sama sekali di luar dugaan kami. Tetangga kiri kanan tidak mendengar suatu hal yang mencurigakan seperti ini, tidak terdengar suara berisik, hanya sekali-sekali terdengar orang yang ngobrol saja sampai larut malam gitu. Kami cross check juga sama tetangga kiri kanan, tidak ada yang betul-betul yang seperti suara yang mesin cetak itu ya, tidak ada seperti, karena mungkin dirancukan dengan suara keran air yang gitu, atau suara ngobrol, suara musik gitu ya. Tidak ada suara mesin ya, seperti itu. Memang berdasarkan cerita keterangan dari koordinator keamanan dan juga menghimpun pernyataan-pernyataan dari tetangga-tetangga sekitar, nampaknya memang pemilik rumah dan juga penghuni yang ada di sini tidak melakukan banyak interaksi, bahkan hampir tidak berinteraksi dengan warga sekitar. Yang kita tahu, rumah ini kondisinya dijadikan pabrik percetakan uang palsu, namun tidak terdengar sama sekali bunyi percetakan mesin uang, dan bisa saja itu disamarkan dengan bunyi seperti air keran yang menyala dan lain sebagainya, sehingga memang tidak terpantau adanya aktivitas yang mencurigakan. Dari Bogor, Syahda Yostiza Mulia Rahman, TV One mengabarkan. Kabar lainnya, pemirsa, seorang pria muda asal Bekasi, Jawa Barat tewas di Kamboja beberapa waktu lalu setelah menjadi korban dugaan tindak pidana perdagangan orang. Diduga korban tewas setelah ginjalnya diambil paksa. Dan hingga kini, pemirsa, keluarga masih belum mendapatkan keadilan atas kematian korban. Kepergian Soleh Darmawan ke Thailand Februari lalu tak pernah disangka akan berakhir tragis oleh keluarga. Keluarga mengetahui Soleh yang berusia 24 tahun berangkat ke negeri Gajah Putih untuk bekerja sebagai koki setelah lulus kuliah jurusan Tata Boga. Rupa-rupanya Soleh tak pernah sampai ke Thailand, melainkan ke Kamboja. Soleh yang sempat berkomunikasi dengan keluarga tak pernah berbicara soal tempat kerjanya. Namun tiba-tiba keluarga mendapatkan kabar pada bulan berikutnya, yaitu 3 Maret, bahwa Soleh telah meninggal dunia. Keluarga pun merasa ditipu. Mereka tahu Soleh berangkat ke Thailand lewat bantuan teman Soleh yang menawarkan gaji 3 kali lipat dari upah yang diterima di Indonesia. Proses pemulangan Soleh pun tidak mudah. Setibanya jenazah di rumah duka pada 15 Maret, keluarga mendapati luka sobekan di perutnya. Ya, kayak sobekan gitu di perutnya pas waktu saya mandiin. Dugaannya apa, Bu? Nggak tahu juga, saya emang nggak ngerti. Orang ngomongnya kayak gitu. Saya juga ginjal diambil. Iya, ngomongnya pada kayak gitu, dah ginjalnya diambil itu mah. Oh, dugaan itu. Oke. Proses pulangnya gimana, Bu, soalnya ke tanah air sampai akhirnya bisa dipulangkan, Bu? Ya, pertamanya saya nunggu dari pihak perusahaan sananya ya. Cuman kadang-kadang sampai saya minta surat kematian. Lama banget dikirimnya. Saya pengen kepastian kan kalau benar-benar anak saya meninggal gitu. Pas udah ngadain sholat gaib itu udah berapa hari, udah mau 10 hari kan, baru tuh dikirimin surat kematiannya. Dipulangin akhirnya tanggal berapa tuh, Bu, Soleh pulang? Tanggal 15 ya, mana ya? Lupa. 15 ya, dari meninggalnya tanggal 3. Tanggal 3. Oke. Ibu, Soleh ini Ibu udah menelusuri, Ibu, tempat dia bekerjanya di mana di Thailand ini? Saya pas tahu-taunya pas Soleh udah almarhum. Itu juga teman-temannya yang nyelidikin, terakhir IG-nya katanya adanya di Kamboja. Apa, Bu, perusahaan apa, Bu? Udah tahu, saya pas Soleh udah meninggal aja saya tanya perusahaannya apa, nama yayasannya apa, nggak ada yang pada ngasih tahu. Oh gitu. Sempat ada telepon juga, Bu, ke teman mereka tuh dia kerja di mana? Enggak ada yang ngasih tahu kerjanya apa, kerjanya di mana, nggak tahu. Pokoknya pas posisi udah meninggal aja. Dari anak-anak kampusnya nyelidikin IG-nya terakhir ada di Kamboja.
Kalau dari teman-temannya kan benar bu katanya apa kerjanya di situs online itu? Yang saya lihat dari media itu, dari HP katanya jual gitu-gitu. Keluarga pun mendapatkan pendampingan untuk mengungkap kematian Soleh. Keluarga lalu mendapatkan kunjungan dari polisi pada akhir Maret. Mereka menanyakan kronologi kasus kematian Soleh pada keluarga dan bertanya soal pihak yang memberangkatkan Soleh ke Kamboja. Salah satu orang yang memberangkatkan Soleh ke Kamboja dengan iming-iming pekerjaan koki di Thailand adalah tetangga korban berinisial S. Namun setelah polisi menemui S, keluarga belum mendapatkan kabar terbaru apapun dari kasus tersebut. Keluarga berencana melaporkan ke Mapolda Metro Jaya. Alhamdulillah ada lembaga Sampena, media centernya Ibu Rike Diah Pitaloka itu membantu untuk kami diarahkan ke Polda nih. Dari pihak dari Sampena ini diarahkan kami ke Polda langsung. Insya Allah dia ngomong Sampena di tanggal 19 kalau enggak di tanggal 20. Antara tanggal 19 dan 20 itu mau ke Polda. Kasus Soleh ini pun mendapatkan sorotan dari Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia P2MI Abdul Qadir Karding. Saat ditemui di Bekasi, Jawa Barat 28 Maret, ia mengatakan sedang melakukan advokasi. Selain itu, Menteri P2MI juga melarang seluruh warga negara Indonesia bekerja di wilayah-wilayah rawan perdagangan orang. Itu baik melakukan advokasi di sana, yang kedua termasuk rencana pemulangannya. Memang saya harus tegaskan sekali lagi ya, Kementerian P2MI tidak ada kerjasama penempatan ke Kamboja, ke Thailand dan Myanmar. Kalau boleh hari ini saya menyatakan saya melarang, bukan sekedar menghimbau, melarang semua warga Indonesia untuk bekerja di 3 negara tersebut karena rawan TPPO. Hingga saat ini, keluarga masih membutuhkan jawaban mengenai kematian Soleh yang tewas setelah jadi korban perdagangan orang. Dari Bekasi, Jawa Barat, Kurnia Dwi Hapsari, TV One mengabarkan. Masih mengenai kasus yang sama, pemirsa, Soleh Darmawan nampaknya bukan menjadi korban terakhir dari dugaan tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Kali ini, pemirsa, di Jember, Jawa Timur, seorang ibu kehilangan 2 anaknya yang diduga diperdagangkan di Kamboja. Dua warga asal Kelurahan Tegal Besar, Kecamatan Kaliwates, Jember, Jawa Timur, diduga menjadi korban tindak pidana perdagangan orang di Kamboja. Korban mendapatkan ancaman dan dimintai uang tebusan hingga ratusan juta rupiah dari seseorang yang mengaku pihak perusahaan yang mempekerjakan kedua korban. Kedua korban kemudian berhasil kabur dan saat ini meminta bantuan pemerintah untuk memulangkan mereka. Kedua korban masing-masing Torik Wahid Ismail dan sang adik Balkis Safira berangkat ke Kamboja dengan iming-iming gaji besar di perusahaan periklanan. Keduanya pun berangkat ke Kamboja pada Oktober 2022. Namun sesampainya mereka di sana, mereka malah disekap dan diperlakukan kasar. Mereka kemudian berhasil kabur ke KBRI di Phnom Penh. Namun perkara mereka tak serta-merta usai. Ya gini ndak, intinya aku tuh pilih deportasi apa pulang bayar sendiri. Kalau deportasi itu selama 6 bulan dia disuruh bekerja di situ seperti tahanan kota gitu loh Mas. Terus kalau bayar denda itu ya harus bayar denda 1 harinya itu $10. Jadi kalau total di situ sudah 1 tahun, visanya sama bosnya itu tidak diperpanjang, kalau tarik 2 bulan. Sangat bisa bayangkan aku dapat uang dari mana Mas. Kurang lebihnya totalnya itu kurang lebihnya 70 sekian juta ya, belum tiketnya gitu. Dan pihak KBRI kalau bisa beli tiket baru dikasihkan paspornya, baru ke imigrasi bayar itu baru bisa pulang. Saya mohon dari pihak pemerintah Jember maupun pusat untuk menolong saya karena saya single parent ya, tidak punya apa-apa. Saya cuma punya rumah satu-satunya ini yang saya tempati dan nyawa saya itu untuk anak-anak saya, kedua anak saya itu. Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Supri Handoko pun mengatakan telah melakukan koordinasi dengan berbagai pihak untuk memulangkan kedua korban.
tanggal 5 April kita sudah langsung tuangkan dalam surat resmi untuk kita kirim kepada pos perlindungan, pos pelayanan perlindungan PMI di Banyuwangi, dan tentunya tembusannya sudah pada Pak Bupati sebagai laporan pada camat setempat, kepada Disnakertran Provinsi Jawa Timur, PT P2 TKI, yang tentunya nanti proses perpulangannya itu nanti pasti kita akan koordinasi dengan PT P2 TKI itu semuanya sudah oke. Saya kira nggak ada kendala, mudah-mudahan orang tuanya, keluarganya juga semua bisa tenang, karena tidak bisa kita memulangkan PMI apalagi bermasalah itu dengan tiba-tiba, pasti prosedur harus kita lalui. Saat ini keluarga masih menunggu proses pemulangan Thorik dan adiknya Balkis. Mereka berharap korban bisa pulang dengan selamat ke tanah air. Dari Jember, Jawa Timur, Sinto Sofiadin, TV One mengabarkan. Pemirsa, penyanyi senior Titiek Puspa sedang terbaring di Rumah Sakit Medistra Jakarta sejak akhir Maret lalu. Pada 26 Maret 2025 lalu, Titiek Puspa dilarikan ke rumah sakit setelah pingsan saat sedang melaksanakan syuting di salah satu televisi swasta. Setelah dibawa ke rumah sakit, pelantun lagu Marilah Kemari tersebut langsung dioperasi oleh dokter lantaran diduga mengalami pendarahan otak. Operasi dinyatakan berjalan lancar, namun kondisi Titiek Puspa sempat menurun. Hingga kini pemirsa, penyanyi legendaris berusia 87 tahun itu masih menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Medistra Jakarta. Jakarta, kotaku indah dan megah, disitulah aku dilahirkan. Dan untuk mengetahui informasi terbaru, pemirsa sudah bergabung bersama dengan kami Felicia Amelinda untuk mengetahui bagaimana sebetulnya kondisi kesehatan dari Titiek Puspa. Selamat siang Felicia, silakan dengan laporan Anda. Ya, selamat siang Rehana dan juga Nadila. Untuk kondisi kesehatan dari pelantun Marilah Kemari ini memang setengah dalam perawatan yang ketat oleh pihak Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan. Karena memang Titiek Puspa ini tadi juga kami sempat bertemu dengan pihak keluarga, khususnya dari anak sulungnya yakni Peti Tunjung Sari, mengatakan bahwa Titiek Puspa sampai saat ini masih terbaring dan juga masih tertidur, belum dapat berkomunikasi dengan pihak keluarga maupun para penjenguk yang hadir. Dan memang sampai saat ini Titiek Puspa masih dalam proses perawatan yang cukup ketat oleh pihak rumah sakit dan juga pihak medis. Tadi juga kami sempat bertemu dengan salah satu artis atau penyanyi dangdut yang juga terkenal di Indonesia, yakni Inul Daratista, yang mencoba untuk menjenguk dan juga melihat langsung keadaan dari Titiek Puspa. Karena memang jika kita lihat dari akun Instagram resmi Inul Daratista sendiri, memang ia cukup rajin untuk menjenguk keadaan dari Titiek Puspa dari sejak awal ia masuk rumah sakit sampai tadi pada saat siang tadi kami juga melihat bahwa dirinya kembali menjenguk dan juga melihat kondisi dari Titiek Puspa. Dan tadi juga dari pihak keluarga dari Peti Tunjung Sari selaku anak sulung dari Titiek Puspa sendiri juga mengatakan bahwa kondisi kesehatan dari Titiek Puspa sendiri sebelum dari kejadian ia tidak sadarkan diri pada tanggal 26 Maret, ini pada tanggal 24 Maretnya ia masih sehat walafiat, masih riang gembira dan juga menjalani hari dengan penuh kebahagiaan. Pada saat itu ia datang ke event atau acara dengan bersama dengan 300 anak yatim piatu yang berada di acara tersebut. Ia juga dalam kondisi sehat dan juga dalam kondisi fit. Namun pada saat tanggal 25 Maret memang ia langsung istirahat. Dan pada tanggal 26 Maretnya ia kembali syuting di salah satu TV swasta yang berada di Jakarta. Dan pada saat kejadian itu, tepatnya pada pukul 20.30 waktu Indonesia Barat, sesaat setelah syuting, ia langsung tak sadarkan diri dan langsung dibawa ke Rumah Sakit Medistra Jakarta Selatan untuk
langsung dilakukan tindakan yakni operasi karena memang diketahui ada pendarahan otak di bagian kiri, dan sampai saat ini masih dalam perawatan oleh tim medis. Sudah pindah ke ruang rawat inap karena memang sebelumnya berada di ICU, sekarang sudah dirawat di ruang rawat inap. Dan kami masih menunggu kondisinya nanti, dan pihak keluarga pun juga tadi memohon doa untuk kesembuhan dari pelantun atau penyanyi legendaris dari Indonesia ini yakni Titiek Puspa, untuk mendoakan kesembuhan dan juga kondisi yang lebih baik lagi untuk Titiek Puspa. Dan tadi pihak keluarga juga mengatakan permohonan maaf kepada para rekan-rekan dari Titiek Puspa sendiri, baik itu rekan artis maupun rekan sejawat dari Titiek Puspa yang tidak diperbolehkan untuk menjenguk Titiek Puspa. Ini bukan karena apa-apa, tapi menjaga kesehatan dan juga agar Titiek Puspa ini dapat beristirahat dengan baik dan juga menjaga privasi dari Titiek Puspa itu sendiri supaya nantinya kondisinya bisa lebih membaik lagi. Demikian Celia dan juga Rehana, saya kembalikan lagi pada Anda di studio. Felicia Melinda mengabarkan langsung dari Rumah Sakit Medistra. Selamat bertugas kembali. Ya, dan pemirsa, usai jeda sesuai dengan janji kita akan hadirkan informasi dan juga dialog mengenai bagaimana sebetulnya kronologi dan juga bagaimana penanganannya dari berbagai pihak. Nanti kita akan hadirkan pemirsa usai jeda mengenai tadi ya, dokter yang melakukan paksa terhadap salah seorang pasien. Sesaat lagi tetaplah di Apa Kabar Indonesia Siang. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Saat ini kita telah bergabung dengan keluarga dari artis senior Titiek Puspa, ada Ibu Ninik Puspo Wijoyo. Selamat siang, Bu Ninik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, pertama-tama kami ucapkan semoga Bu Titiek Puspa segera pulih kembali dan kembali bersama dengan keluarga ya, Bu. Amin. Ya, Ibu mungkin bisa ceritakan kepada kami sebenarnya sejak kapan Ibu Titiek ini masuk ke rumah sakit dan sakit apa beliau, Bu Ninik? Jadi kira-kira 2 minggu yang lalu, waktu itu hari Rabu ya, hari Rabu tanggal mengisi salah satu acara di TV. Jadi sudah selesai, pas mau pulang itu Ibu Titiek itu pingsan. Dia bilang saya pusing terus pingsan. Dari keluarga TV dibawa ke rumah sakit, yang kebetulan yang terdekat adalah Medistra waktu itu. Sampai di rumah sakit, Ibu Titiek langsung ditangani oleh para medis. Dan memang cukup parah ya. Tapi apapun itu, ya kita jalankan semua, keluarga sudah menyerahkan semua kepada para medis di rumah sakit Medistra itu. Baik, Ibu Ninik, untuk kondisi saat ini dari Ibu Titiek seperti apa? Ya sekarang kira-kira sudah 2 minggu ya, 2 minggu mungkin lebih sehari. Kondisi Bu Titiek saat ini memang untuk medis itu memang sudah maksimal yang diberikan oleh para dokter di situ, semuanya itu. Tapi dari keluarga itu memang kepingin bahwa anak mantu dan adik-adiknya itu kepingin berkumpul gitu. Ingin mendoakan apa yang terbaik yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Dan saat ini Bu Titiek memang berjuang sendiri dalam arti kata tidak pakai alat bantu. Dan sampai sekarang masih diberikan waktu oleh Allah dan ditungguin oleh anak menantu, cucunya dan juga adik-adiknya yang kebetulan saya ada di rumah, adik-adik saya ada di rumah sakit. Nah, untuk menyambung atau memberitakan atau mengabarkan kepada para
khususnya para pecinta dari Mbak Ti, bahwa Mbak Ti saat ini masih ada. Kita masih menunggu Allah apa yang diberikan oleh kami dan keluarga, juga oleh anak-anak dan cucu-cucunya. Kita menunggu Allah memberikan apa yang terbaik untuk kakak saya yang sampai saat ini masih. Baik. Bu Nini, tentu kita bersama-sama mendoakan semoga kesehatan Bu Titik ini bisa kembali pulih, karena memang Bu Titik ini dikenal sebagai sosok yang begitu ramah, begitu ceria, sosok yang menginspirasi juga menginspirasi untuk cucu-cucunya di seluruh Indonesia, dan tentunya kita bersama-sama berdoa agar Bu Titik ini dapat kembali sehat, kembali pulih, bisa kembali lagi berkumpul dengan keluarga dan juga kembali menghibur masyarakat di Indonesia. Terima kasih Bu Ninik sudah bergabung bersama kami. Terima kasih kembali. Salam kami dari keluarga juga untuk Bu Titik, untuk para pecinta atau para penggemar dari kakak saya. Mudah-mudahan yang terbaiklah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kakak saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Ninik. Terima kasih. Dan pemirsa, kita tentunya hadirkan informasi lainnya untuk Anda. Polisi menangkap calon dokter spesialis anestesi PA yang diduga melakukan pemerkosaan, pemirsa. Ini terhadap keluarga pasien yang dirawat di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat. PA dokter yang sedang mengambil pendidikan spesialis di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung ditangkap petugas Dirkrimum Polda Jawa Barat pada tanggal 23 Maret 2025. Priguna ditangkap atas laporan yang dibuat oleh korban FH pada tanggal 18 Maret 2025. PA disangkakan melakukan tindak kekerasan seksual saat bertugas jaga di ruang IGD RSHS Bandung. Polisi hingga kini masih menyelidiki dugaan kuat adanya korban lainnya. Tersangka memasukkan jarum ke bagian tangan kiri dan tangan korban kurang lebih 15 kali. Percobaan kemudian menghubungkan jarum tersebut ke selang infus. Setelah itu tersangka menyuntikkan cairan bening ke selang infus tersebut, dan beberapa menit kemudian korban merasakan pusing lalu tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban diminta untuk berganti pakaian kembali dan diantar sampai lantai 1 di gedung MCHC. Setelah sampai ruang IGD, korban baru sadar bahwa pada saat itu sudah pukul 04.00 WIB. Lalu korban bercerita kepada ibunya bahwa tersangka mengambil darah dengan 15 kali percobaan dan memasukkan cairan bening ke dalam selang infus yang membuat korban tidak sadarkan diri. Kemudian saat korban buang air kecil, korban merasakan perih di bagian tertentu yang terkena air. Kemudian kita tetapkan tersangka saudara PAP atau Priguna Anugrah Pratama. Pekerjaan dokter pelajar yang sedang mengambil spesialis anestesis di Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pemirsa, kami hadirkan grafis kronologi kasus dugaan kekerasan seksual pada keluarga pasien oleh dokter residen di RSHS Bandung. Ya, pemirsa, pelaku yang bernama Priguna Anugrah Pratama, siswa PPDS Anestesi FK Universitas Pajajaran. Dan memang pemirsa, untuk kronologinya sendiri, pelaku membujuk korban mengambil darah di lantai 7 Rumah Sakit Hasan Sadikin. Pelaku juga diketahui menyuntikkan bius dan melakukan dugaan pemerkosaan pada korban FH saat tidak sadarkan diri selama 3 jam. Pukul 4 waktu Indonesia Barat, pemirsa, korban tersadar dan kembali ke IGD, namun merasa sakit ketika buang air kecil. Korban juga bercerita kepada ibunya, kemudian melapor kepada pihak kepolisian. Dan setelah visum dan penyelidikan 23 Maret 2025, polisi menangkap tersangka.
Ya pemirsa, sementara itu pihak kampus angkat bicara atas viralnya dokter residen anestesi dari Fakultas Kedokteran Unpad yang diduga telah melakukan pelecehan seksual terhadap anak perempuan pasien yang sedang dirawat di RSHS Bandung pada pertengahan Maret 2025 lalu. Terduga pelaku diketahui merupakan mahasiswa yang menjalani program pendidikan dokter spesialis PPDS Anestesi Universitas Padjadjaran Bandung. Rektor Universitas Padjadjaran Bandung, Profesor Arif Syamsulaksan Kartasasmita mengatakan pihaknya sangat menyayangkan dan prihatin dengan kejadian tersebut. Unpad juga tidak akan mentolerir segala bentuk pelanggaran hukum dan norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan, tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa, baik di tempat kerja, di tempat praktek, maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan, yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti, walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan, sudah melakukan tindak pidana. Sementara itu, pemirsa, Ikatan Dokter Indonesia atau IDI Jawa Barat angkat bicara mengenai kasus pelecehan seksual yang dilakukan seorang dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. IDI Jawa Barat akan memproses aspek etik profesi kedokteran terhadap pelaku jika terbukti bersalah. Sanksi yang diberikan terhadap dugaan pelanggaran oleh yang bersangkutan sebagai seorang dokter, maka organisasi profesi akan melakukan kajian terhadap pelanggaran etika yang dilakukan oleh yang bersangkutan. Dalam hal ini nanti kami akan mempelajari bersama dengan Majelis Kehormatan Etika Kedokteran. Dan sanksi yang diberikan dapat bervariasi, dengan sanksi terberat adalah pemecatan permanen dari keanggotaan Ikatan Dokter Indonesia. Namun tentunya kami saat ini masih menunggu hasil penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian. Masih mengenai kasus yang sama, pemirsa, Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono merespon kasus dugaan tindak kekerasan seksual yang dilakukan oleh dokter anestesi program pendidikan dokter spesialis atau PPDS Universitas Padjadjaran di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung. Dan pemirsa, Dante mengatakan bahwa pelaku sudah dibekukan status pendidikannya dan Kementerian Kesehatan juga bersurat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk mencabut surat tanda registrasi pelaku agar yang bersangkutan tidak lagi bisa melakukan praktek atau dokter. Sangat prihatin pada kejadian itu. Kami sudah melakukan koordinasi dengan rumah sakit dan lembaga pendidikan karena yang bersangkutan kan sudah melakukan pendidikan. Satu, yang bersangkutan sudah dikembalikan, sementara dibekukan proses pendidikannya, diberhentikan dari proses pendidikan, bekerja sama berkoordinasi dengan Universitas Padjadjaran, tidak melakukan status pelayanan medis. Kami bersurat kepada Konsil Kesehatan Indonesia untuk dicabut surat tanda registrasinya. Kalau sudah dicabut surat tanda registrasinya, kan berarti bersangkutan juga tidak punya surat izin praktek. Ini penting. Nah nanti, karena ini sudah masuk ke dalam ranah kriminal, maka kasusnya akan kami serahkan ke Polda Jawa Barat. Kemudian secara sistem, kami sementara menghentikan pendidikan spesialis anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin selama 1 bulan untuk melakukan konsolidasi, untuk melakukan perbaikan, untuk melakukan pengawasan yang lebih optimal. Kemudian juga kami akan melakukan pemeriksaan mental juga untuk para peserta pendidikan spesialis sehingga peristiwa-peristiwa ini tidak terjadi. Tapi kalau dilihat secara keseluruhan, ini adalah peristiwa kriminal murni, tidak berkaitan dengan program pendidikan di mana yang bersangkutan itu sekolah. Sementara di RS-nya kan sedang konsolidasi, karena ini kan masalah individual, tidak ada sanksi untuk RS-nya kecuali ya tadi
Sementara untuk pelayanan pendidikannya diberhentikan sebulan. Berarti bakal ada seleksi bagi mereka yang akan spesialis. Oh iya, nanti akan ada seleksi, nanti akan ada cek namanya MMPI. MMPI ini pemeriksaan untuk kesehatan jiwa. Terlebih lagi untuk yang menggunakan obat-obat bius seperti program anestesi. Ini akan dilakukan program penilaian MMPI khusus untuk program bius. Tentu ini kita akan bekerja sama dengan kolegium pendidikan anestesi. Pemirsa, kasus pemerkosaan oleh seorang dokter residen di Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung, Jawa Barat ini menyentak publik. Bagaimana bisa seorang dokter melakukan perbuatan sekeji itu pada korban yang sedang menunggu ayahnya saat itu untuk berobat. Untuk membahas kasus ini, pemirsa, telah hadir di studio kami ada Dr. Zulfia. Selamat siang, Dr. Zulfia. Siang. Dan juga pemirsa, lalu di sambungan Zoom ada Ibu Dahlia Madani selaku Komisioner Komisi Perempuan, dan juga di Bandung sudah ada Profesor Zahrotur Rusda Hinduan selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan juga Kemahasiswaan Universitas Pajajaran. Dan kita juga akan Dr. Zulfia terlebih dahulu ya. Ya baik, selamat siang juga Bu. Nah dokter, ini kalau dilihat kasus ini juga sempat mengejutkan ya, karena kalau dilihat juga dokter yang semestinya jiwanya sehat, kemudian juga bisa memberikan pelayanan kepada pasien, tapi ternyata melakukan tindakan seperti ini. Dari pandangan Anda seperti apa, Bu? Ya, sebetulnya tindakan kekerasan seksual itu bisa terjadi di mana saja dan oleh siapa saja. Oleh profesi, jabatan, atau titel tertentu, termasuk oleh dokter. Jadi seringkali kita memandang suatu profesi dengan idealisasi tertentu. Contohnya profesi dokter memang di masyarakat dipandang sebagai profesi yang mulia, yang menjadi tempat orang datang untuk meminta bantuan gitu ya. Dan ternyata ketika ada kasus seperti ini tentunya mengejutkan untuk masyarakat. Dan kita perlu melihat ini sebagai satu kondisi di mana ini adalah oknum yang melakukan satu tindakan kekerasan seksual, dan tentunya perlu ditindak baik secara hukum ataupun secara etik kedokteran seperti itu. Tapi intinya kekerasan seksual bisa dilakukan oleh siapa saja, di mana saja. Sehingga kita tidak boleh silau dengan jabatan tertentu, profesi tertentu, titel tertentu gitu. Dan semua harus diperlakukan sama bila memang sudah terbukti bersalah melakukan kekerasan seksual. Oke, Dokter Zulfia, kalau kita lihat dari kasus ini, apakah ada kemungkinan kalau pelaku ini memiliki kelainan jiwa, Dok? Semua kemungkinan itu bisa terjadi, tapi kita perlu lihat dulu ada yang namanya kelainan atau deviasi seksual, kita sebutnya parafilia, dan ada yang masuknya gangguan parafilia, itu sudah gangguan mental. Jadi kita lihat dulu nih, apakah seseorang ini punya kelainan ketertarikan seksual, ini termasuk di dalamnya misalnya orang yang tertarik secara seksual ketika dia melakukan aktivitas mengintip orang telanjang atau berhubungan seksual, atau tertarik sama jenazah, atau tertarik pada orang yang sedang tidur, pingsan, tidak sadar, atau tertarik pada organ tubuh tapi bukan non-genital. Jadi banyak nih kelainan-kelainan atau deviasi seksual. Tapi kita perlu lihat apakah ini berupa suatu katakanlah deviasi atau hal yang menyimpang atau sudah menjadi satu gangguan mental. Tapi kalaupun seseorang itu punya gangguan mental, tidak menghilangkan aspek hukum pada seseorang. Kalau memang pada saat itu dia dengan sadar penuh melakukan tindakan itu. Betul. Nah, tapi dok, kalau misalkan dilihat ya, karena ini ada banyak sekali kasus yang di Indonesia terjadi, terutama dalam di dunia kedokteran gitu. Sebetulnya ada apa dengan dunia kedokteran ini? Tapi jangan dulu dibahas, karena pemirsa Apa Kabar Indonesia Siang akan kembali sesaat lagi untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa, tentunya kita masih akan melanjutkan dialog bersama dengan Ibu Zulfia selaku dokter dari psikiater tadi ya, dan juga ada beberapa narasumber lain yang telah bergabung bersama kami. Kita akan ke Ibu Zulfia terlebih dahulu. Tadi kan kami sempat terjeda ya Bu ya, kalau misalkan melihat ada banyak sekali kasus di Indonesia terutama yang menyangkut dari kesehatan kedokteran begitu. Sebetulnya apakah dunia dokter ini sedang tidak baik-baik saja? Dan kalau melihat tadi adanya gangguan mental, jika betul adanya gangguan mental, apakah kemudian ada korban-korban lain? Iya. Dunia kedokteran tidak baik-baik saja, dan kayaknya dunia in general lagi tidak baik-baik saja ya. Kalau menurut saya sebetulnya fenomena ini terjadi karena sekarang kita punya media sosial, semua bisa viral, bisa di blow up, bisa diakses. someone udah lebih bisa speak up,
Sedangkan kejadian seperti ini sebetulnya mungkin sudah lama terjadi di berbagai bidang, di berbagai aspek. Iya. Tapi orang susah untuk bisa speak up dan mungkin katakanlah kasusnya dianggap oleh penegak hukum secara serius. Kalau sekarang kalau viral baru diurus, baru ibaratnya diurus dengan baik gitu ya satu kasus. Nah tapi tentunya ini membuat kita jadi lebih memperhatikan ya what's going on dengan pendidikan kedokteran. Karena memang kita lagi disorot nih dunia kedokteran ya. Sebelumnya dengan kasus bullying, dengan kasus program pendidikan yang dianggapnya tidak manusiawi, apalagi ada kasus seperti ini. Banyak yang menyoroti apakah ini adalah faktor gangguan mental dan apakah tidak diseleksi, apakah tidak ada pemeriksaan. Iya, betul. Sebetulnya yang perlu masyarakat pahami untuk masuk ke satu program pendidikan dokter spesialis itu seleksinya ketat banget, super ketat. Dan termasuk seleksi untuk pemeriksaan kesehatan jiwa. Tadi Pak Wamen menyampaikan tentang MMPI, pemeriksaan kesehatan jiwa dengan suatu alat, satu tools, tes gitu ya, di mana seseorang itu akan dilihat kondisi kesehatan jiwanya. Tapi kita harus tahu kondisi kesehatan jiwa itu dinamis. Dan sekolah kedokteran itu panjang, 4 tahun. Betul. Jadi waktu masuk mungkin saja tidak terdeteksi. Terdeteksi. Ada gangguan apa-apa secara kepribadian, secara status mental, tapi dalam 4 tahun Prosesnya perjalanan itu bisa kehidupan datang ya, gangguan-gangguan seperti gangguan-gangguan itu. Makanya ada yang depresi, ada yang bisa sampai suicide, ada yang sampai melakukan bullying dan sebagainya. Itu a lot of things can happen dalam waktu 4 tahun. Bu Zulfa, kita juga ingin dalami ya seperti apa perlindungan korban dengan Ibu Dahlia yang sudah bergabung dengan kami. Bu Dahlia, selamat siang Bu Dahlia. Ini pemerkosaan oleh seorang dokter, pendampingan apa Bu Dahlia yang sebenarnya diperlukan oleh korban? Karena kalau kita ketahui sebenarnya perlindungan sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Apakah itu cukup Bu untuk melindungi korban ini Bu? Ya, yang pertama-tama saya menyampaikan, Komnas Perempuan tentunya menyampaikan keprihatinan kepada korban dan dukungan kepada korban yang berani bicara dan melaporkan peristiwa yang dialaminya dengan waktu yang cepat. Tentu ini masih masa-masa yang sulit bagi korban, apalagi peristiwa kekerasan seksualnya justru dialami di tempat yang seharusnya ruang aman, di mana dia percaya melakukan penyembuhan perawatan keluarganya, tapi terjadi. Nah, dan ini tentu sangat berat buat korban. Nah, Komnas Perempuan mengapresiasi langkah ini, tentu penting untuk korban mencari keadilan buat dirinya sendiri, tapi juga sebagai bentuk keberanian untuk terlibat pada upaya mencegah terulangnya kekerasan serupa yang terjadi di wilayah-wilayah publik. Oleh karenanya Komnas Perempuan saat ini mendorong, memang telah ada kan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 ya tentang tindak pidana kekerasan seksual, menjadi penting untuk diimplementasikan, dilaksanakan oleh semua pihak, termasuk di rumah sakit, di fasilitas layanan publik. Yang kedua, Komnas Perempuan mengapresiasi ya tentunya respon cepat yang dilakukan oleh Rumah Sakit, Kementerian Kesehatan sebagaimana tadi ditayangkan, dan Universitas Pajajaran yang mengambil tindakan-tindakan disiplin penghukuman pada pelaku serta kepolisian. Namun juga untuk mendorong bahwa kepolisian juga perlu serius melakukan langkah-langkah penanganan dalam penegakan hukum terhadap pelaku, termasuk penghukuman dan rehabilitasi sehingga mengubah dari perilaku tersebut. Dalam catatan Komnas Perempuan, catatan tahunan Komnas Perempuan tahun 2024, bahwa kekerasan terhadap perempuan berbasis gender itu tahun ini, tahun 2024 mencapai 330, dan pengaduannya ke Komnas Perempuan itu ada lebih dari 1.335, dan 3 diantaranya terjadi di ruang fasilitas medis. Nah,
Pola yang kami catatkan juga bahwa sebenarnya orang-orang yang seharusnya menjadi pelindung, teladan, atau seperti tenaga medis itu justru menjadi tempat atau menjadi orang yang melakukan kekerasan. Nah, tentunya untuk pendampingan korban dalam undang-undang tindak pidana kekerasan, korban mempunyai hak ya untuk mendapatkan penanganan, mendapatkan perlindungan dan pemulihan. Misalnya ada 7 hak korban di bidang penanganan untuk informasi proses hukum yang telah berjalan, dan juga akses untuk layanan bagaimana laporan dia dilindungi dan dia mendapatkan langkah-langkah pemulihan. Oleh karenanya juga Komnas Perempuan mendorong langkah-langkah pemulihan dapat segera diakses oleh korban, sehingga ketika layanan pemulihan di publik diberikan, diakses oleh publik dan dapat dipercaya, korban-korban yang selanjutnya mungkin bisa menjadi langkah dorongan untuk korban mendapatkan, korban-korban lainnya mendapatkan akses-akses hak-hak pemenuhan hak korban yang harus dipenuhi. Baik, Bu Dahlia, tentunya kita juga akan mempertanyakan hal ini kepada Ibu Rosi selaku profesor dari Unpad. Bu Rosi, ini sanksi apa yang saat ini dijatuhkan oleh kampus terhadap pelaku? Assalamualaikum. Jadi memang yang bersangkutan itu sudah diberhentikan secara permanen dari Universitas Padjadjaran. Dan kami lakukan dengan cepat karena memang kami tidak mentolerir adanya kekerasan ataupun tindakan asusila di lingkungan kampus dan juga di rumah sakit sebagai tempat PPDS itu belajar gitu ya. Jadi kami sangat bertindak cepat gitu ya, tidak ada 24 jam sudah kami lakukan sidang etik gitu ya dengan yang bersangkutan dari departemen, kemudian juga komite etik, kemudian sehari setelahnya langsung sudah ada pemberhentian sementara kepada yang bersangkutan gitu ya, dan saat ini yang bersangkutan sudah istilahnya di DO gitu ya. Jadi kami tegas dengan tindakan asusila yang sudah dilakukan. Oke, Bu Rosi, kasus ini kan secara tidak langsung mencoreng nama baik dari universitas begitu institusi. Apakah ada tuntutan hukum yang dilakukan dari kampus kepada pelaku agar kasus ini tidak terjadi lagi, Bu Rosi? Pada saat ini memang belum ada ya. Jadi memang kami masih melihat ini adalah sesuatu tragedi ya, yang dilakukan oleh oknum di lingkungan medis dan juga di lingkungan pendidikan gitu. Jadi dari kami belum ada tindakan ataupun tuntutan hukum. Tapi yang pasti kami sangat sangat mendukung ataupun sangat mendukung kepada korban, di mana kami juga memberikan tawaran untuk layanan baik hukum maupun psikologis kepada korban. Baik, Bu Rosi, untuk meluruskan kasus ini dan juga menjadikan seterang-terangnya, benarkah ada keterlibatan pihak lain dalam kasus ini, Bu Rosi? Pada saat ini kasusnya sudah masuk kasus kriminal ya, sehingga saya mungkin tidak pada tempatnya untuk memberikan tanggapan mengenai kasus tersebut gitu. Jadi mungkin untuk lebih detailnya itu sudah di bawah penyelidikan dari kepolisian, dan saya sangat menghormati itu, kami sangat menghormati, sehingga tampaknya untuk kasusnya sendiri akan lebih valid ataupun reliable apabila pihak kepolisian yang memberikan jawaban gitu ya. Oke, baik. Kita akan kembali juga ke Dr. Zulfa. Dr. Zulfa, menurut Anda prosedur seperti apa yang bisa dilakukan oleh institusi bagi dokter-dokter yang sedang melakukan PPDS ini agar kasus ini tidak terjadi lagi? Ya, sebetulnya semua prosedur yang ada di rumah sakit kalau diterapkan dengan baik, semestinya tidak ada celah kejadian seperti ini terjadi. Contohnya,
ketika pasien atau keluarga pasien akan melakukan suatu tindakan atau prosedur, katakanlah ini kan modusnya mau cross match, ambil darah dan sebagainya. Semua itu ada prosedurnya, ada penjelasan terlebih dahulu, pernyataan persetujuan, dan kemudian bisa didampingi oleh perawat. Jadi tidak hanya berdua antara dokter dengan pasien atau keluarga pasien. Ini juga bisa jadi informasi untuk pasien-pasien yang ada di luar sana juga. Betul. Jadi bahwa pasien dan keluarga pasien memahami hak-haknya, prosedur sebuah tindakan itu seperti apa sih yang perlu dilakukan, informasinya apa, persetujuannya apa, dan diketahui oleh katakanlah petugas medis atau tenaga kesehatan yang lain, itu adalah hak dari pasien. Jadi tetap merasa nyaman, walaupun misalnya dokternya beda gender gitu ya, dokter laki-laki dengan wanita yang mungkin dia harus buka pakaian dan sebagainya. Haknya pasien untuk bisa minta didampingi oleh perawat perempuan misalnya, atau oleh keluarganya, sehingga prosedur-prosedur seperti ini adalah yang standar yang perlu dipastikan diterapkan di rumah sakit. Kalau untuk peserta didik tentunya ya pengawasan, kemudian juga sebetulnya katakanlah sistem senioritas di rumah sakit itu tujuannya adalah untuk mengawasi. Jadi bukan untuk membuli ya, tapi yang senior mengawasi juniornya apakah sudah melakukan sesuai dengan prosedur seperti itu. Tentunya penting sekali untuk pengawasan tadi ya. Kita juga akan bertanya lagi kepada Ibu Dahlia dari Komnas HAM. Bu Dahlia, ini kalau dilihat mungkin informasinya banyak sekali beredar di masyarakat, ada korban-korban lain yang juga ikut speak up. Ini sebetulnya Bu, untuk kemudian korban-korban lain agar dapat speak up juga dari Komnas HAM sendiri, seperti apa tindakannya? Yang pertama tentunya di kepolisian dan berdasarkan mandat yang di dalam undang-undang adanya jaminan untuk perlindungan terhadap korban. Jadi kerahasiaan, terus jaminan bahwa mendapatkan akses layanan seperti kesehatan atau pemeriksaan atau jaminan perlindungan ya tentunya, dan serta akses lainnya pemulihan yang terutama untuk korban itu bisa memberikan rasa kepercayaan, sehingga misalnya kenapa sih penting untuk melaporkan kasusnya? Karena memang dijamin haknya korban untuk mendapatkan rasa keadilan, sehingga dengan langkah korban berani melaporkan kasusnya bukan hanya untuk memberikan pemulihan pada dirinya, tapi dia juga menjadi terlibat dalam upaya pencegahan atau keberulangan kasus pada dalam hal ini ya di tempat-tempat wilayah publik. Oleh karenanya memang Komnas Perempuan juga mendorong mekanisme untuk upaya penanganan, perlindungan, dan pencegahan di fasilitas publik itu terutama dibangun oleh pemerintah, menjadi tanggung jawab pemerintah dalam hal ini misalnya di Kementerian Kesehatan di tingkat nasional maupun di daerah melalui rumah sakit atau fasilitas kesehatan itu memulihkan rasa kepercayaan kembali untuk ruang-ruang publik itu menjadi aman. Yang tadi sebagaimana disampaikan oleh Ibu Dokter ya, bahwa ada SOP di setiap rumah sakit atau misalnya di fasilitas medis untuk pemeriksaan terhadap pasien, sehingga publik jadi percaya kembali bahwa betul-betul dia akses kesehatan yang ingin didapatkannya justru memberikan ruang aman. Seperti itu, Mbak. Bu Dahlia. Bu Dahlia, terima kasih untuk penjelasannya. Terima kasih juga kepada Bu Rosi yang sudah bergabung bersama kami dengan penjelasannya. Kami juga berterima kasih pada Dokter Zulfia. Terima kasih untuk penjelasannya, Dokter. Dan tentunya ya Rehana, kita berharap agar kasus ini segera menemui titik terang dan kasus seperti ini tidak pernah terjadi lagi. Betul sekali. Terima kasih semuanya. Dan tentunya pemirsa, apa kabar Indonesia Siang akan kembali dengan sejumlah informasi lainnya. Tetaplah bersama kami sesaat lagi untuk Anda. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto tiba di Ankara, Turki pada Rabu malam waktu setempat. Kedatangan Presiden Prabowo disambut langsung oleh Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan. Kedua pemimpin negara tampak berjabat tangan dan saling berpelukan. Usai bersalaman, pemirsa, Presiden Prabowo dan Erdogan kemudian berjalan didampingi melewati pasukan jajaran kehormatan untuk menuju ruang tunggu.
Bapak Prabowo akan pidato di parlemen Turki. Rencananya akan dihadiri oleh anggota parlemen, kemudian juga para undangan lainnya. Setelah dari gedung parlemen, diagendakan sekitar pukul 15.30 akan ada upacara penyambutan kenegaraan di Istana Presiden Erdogan, di Istana Turki. Upacara ini diawali dengan lagu kebangsaan kedua negara, kemudian dilakukan inspeksi pasukan. Setelah itu akan ada perkenalan dua delegasi kedua negara, baik dari pihak Turki maupun juga tentu saja dari pihak Indonesia. Setelah itu akan ada pertemuan tete-a-tete antara Bapak Presiden Prabowo dengan Presiden Erdogan, kemudian dilanjutkan dengan bilateral meeting, dan juga akan ada penandatanganan beberapa MOU yang sedang dipersiapkan. Kemudian setelah itu akan memberikan keterangan pers oleh Bapak Presiden dan juga Bapak Presiden Erdogan. Setelah dari Ankara, Bapak Presiden juga dijadwalkan akan menghadiri ADF. ADF ini adalah Antalya Diplomasi Forum yang akan dilaksanakan di Antalya. Kemudian setelah kegiatan di Antalya selesai, direncanakan Bapak Presiden akan melanjutkan lawatan ke Timur Tengah. Negara berikutnya adalah Mesir. Dan pemirsa, sebelumnya Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kerja di Abu Dhabi melakukan pertemuan dengan Presiden Uni Emirat Arab Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan. Pertemuan berlangsung di Istana Qasar Al Shati Abu Dhabi. Presiden Prabowo dan Presiden MBZ mendengarkan langsung pengumuman 8 nota kesepahaman serta surat pernyataan minat yang telah disepakati dan ditandatangani oleh kedua negara. Kedelapan dokumen tersebut meliputi kerjasama antar pemerintah dan 4 kerjasama antar pelaku usaha. Kedua pemimpin juga membicarakan dinamika geopolitik terkini di kawasan Timur Tengah. Presiden Prabowo menekankan pentingnya dialog antar negara untuk mencari jalan keluar damai atas konflik yang berkepanjangan. Ya, saya konsultasi tentunya dengan berbagai perkembangan geopolitik. Kita ingin mendapat masukan, pemikiran-pemikiran, pandangan-pandangan para pemimpin di kawasan ini. Tentunya kita semua berpikir bagaimana kita bisa membantu penyelesaian masalah konflik di kawasan ini, di Gaza dan sekitarnya. Kita ingin mencari upaya-upaya perdamaian, dan untuk itu ya, kita harus saling konsultasi untuk dapat masukan terbaik. Ya, saya kira itu. Kenapa? Beliau mengatakan beliau ingin ke Jakarta. Ya, saya bilang setiap saat kita terima dengan baik. Pemirsa, aktris dan penyanyi legendaris Indonesia Titiek Puspa masih dalam perawatan ketat di rumah sakit. Pihak keluarga memohon doa kepada masyarakat untuk kesembuhan perempuan yang akrab disapa Eyang tersebut. Aktris sekaligus penyanyi legendaris tanah air Titiek Puspa masih dalam perawatan di kamar rawat inap Rumah Sakit Medistra, Jakarta Selatan. Perempuan yang akrab disapa Eyang tersebut dalam perawatan ketat oleh tim medis pasca operasi pendarahan otak kiri pada 26 Maret lalu. Betty Tunjung Sari, anak sulung Titiek Puspa, mengatakan sebelum kejadian Titiek Puspa sempat hadir di salah satu acara bersama 300 anak yatim piatu dengan sehat dan gembira yang bertempat di Hotel Bilangan, Jakarta Pusat.
Kemudian Titik Puspa sempat beristirahat keesokan harinya, lalu di tanggal 26 Maret ia menjalani syuting di salah satu TV swasta di Jakarta dan langsung tak sadarkan diri. Ia kemudian dibawa ke Rumah Sakit Medistra Jakarta malam itu. Hingga kini kondisi Titik Puspa masih belum sadarkan diri. Sadar dan gak sadarnya tuh memang istilahnya di kami sendiri juga ya pokoknya keadaannya harus dipantau gitu aja. Dan ada tindakan lagi untuk hari ini, ada tindakan lagi nggak dari tim medis untuk Eyal? Ya secara medis dan secara kemanusiaan kami kan memang harus memilih hal yang terbaik buat Ibu Titik Puspa. Pihak keluarga meminta doa kepada masyarakat untuk kesembuhan Titik Puspa dan meminta maaf bagi rekan-rekan Titik Puspa yang belum diperbolehkan untuk menjenguk karena alasan medis dan privasi. Kami keluarga sedang menjaganya, jadi mohon doa yang terbaik dari Bapak Ibu Handai Tolan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sobat, sahabat, kerabat yang ada di negeri ini, untuk kebaikan atau hal yang terbaik yang diberikan Allah kepada ibunda kami, Ibu Titik Puspa. Dari Jakarta, Felicia Amelinda, Bambang Nurdiansyah, Firdaus, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejeda apa kabar Indonesia Siang akan kembali menemani Anda dengan sejumlah informasi lainnya. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, hanya karena buang air kecil dan buang air besar di atas kasur, 2 anak balita babak belur dianiaya oleh pacar ibu korban yang tinggal di kamar kos di Jalan Permata Penjaringan, Jakarta Utara. Sejumlah penghuni kos di Jalan Permata Teluk Gong, Penjaringan, Jakarta Utara membuka paksa pintu kamar kos karena mendengar tangisan anak balita yang dikunci dari luar kamar. Setelah membuka pintu dengan kunci cadangan, didapati 2 anak balita yang menangis dan babak belur di bagian wajah akibat dianiaya pacar dari ibu korban. Menurut ibu korban, Grace Oktaviani, anaknya yang berusia 3 tahun dan 4 tahun, sering dianiaya oleh pelaku hanya karena anaknya sering buang air kecil dan air besar di atas kasur. Pelaku yang diketahui bernama Chandra menganiaya korban dengan cara memukul dan membenturkan wajah serta kepala korban ke tembok. Ibu korban tak berani untuk melaporkan penganiayaan tersebut karena diancam oleh pelaku. Tidak lama setelah korban dievakuasi oleh tetangga korban, pelaku yang kembali ke kamar kos kemudian diamankan oleh warga dan diserahkan ke petugas kepolisian. Kasus kekerasan terhadap 2 balita ini tengah ditangani Polres Metro Jakarta Utara. Untuk korbannya ada 2 orang, kakak beradik, satu umur 3 tahun dan satu lagi si adik umur 2 tahun. Berarti berapa kali dia melakukan seperti itu, Bang? Berdasarkan pemeriksaan ini sudah kita lakukan, itu si pelaku melakukan kekerasan tersebut berkali-kali. Untuk si pelaku sudah kita tetapkan sebagai tersangka karena 2 alat bukti sudah kita temukan dan si tersangka juga mengakuinya dan si para saksi yang ada di sekitar sudah kita minta keterangan. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Program pelaksanaan pajak kendaraan bermotor disambut antusias dan banyak dimanfaatkan oleh warga. Antrian panjang warga yang hendak membayar pajak tampak di kantor Samsat di bagian daerah di Indonesia. Ribuan kendaraan roda 2 maupun roda 4 memadati halaman kantor Samsat Ciputat, Kota Tangerang Selatan, Banten sejak Kamis pagi. Banyaknya warga yang hendak membayar pajak membuat antrean mengular hingga ke Jalan Raya RE Marta Dinata hingga menimbulkan kemacetan.
Program relaksasi pajak kendaraan bermotor oleh Provinsi Banten ini banyak dimanfaatkan oleh warga Kota Tangerang Selatan. Pasalnya, wajib pajak yang menunggak pajak kendaraan mendapat keringanan lantaran adanya penghapusan. Wajib pajak kendaraan bermotor maupun mobil tersebut yang telat membayar pajak hanya dikenakan 1 tahun untuk pembayaran. Antrean panjang terjadi di kantor Samsat Rancaekek, Kabupaten Bandung, Jawa Barat untuk membayar pajak kendaraan bermotor. Ratusan warga ini rela antre berjam-jam sejak pagi hari untuk membayar pajak kendaraannya yang telah tertunggak dan jatuh tempo. Pengampunan denda pajak ini meliputi penghapusan denda jasara harja, tunggakan tahunan hanya diwajibkan bayar 1 tahun, dan bea balik nama gratis yang akan berlangsung hingga 30 Juni mendatang. Ribuan warga memadati Samsat Induk Kota Tasikmalaya, Jawa Barat untuk mengikuti program pemutihan pajak kendaraan bermotor. Mereka antre pada hari Kamis sejak pagi hari untuk mengurus pajak kendaraannya dari mulai kendaraan roda 2 maupun roda 4. Antrean membludak terlihat di bagian cek fisik karena harus diproses bergantian satu persatu, hingga petugas pun kewalahan dan mengatur wajib pajak menggunakan pengeras suara. Sejak dibukanya program pemutihan pajak, antusias masyarakat Tasikmalaya begitu tinggi. Jika biasanya pada hari normal pemohon atau wajib pajak berjumlah sekitar 500 orang, saat ini naik menjadi 1.000 lebih. Kantor Badan Pendapatan Daerah atau Samsat Garut, Jawa Barat sejak pukul 4 subuh sudah dipadati oleh ribuan warga pemburu diskon pajak kendaraan. Antrean kendaraan roda 2 yang hendak cek fisik mengular hingga ke jalan raya provinsi. Di dalam kantor pelayanan, antrean di loket pembayaran serta di loket pengambilan surat tanda nomor kendaraan pun terlihat sama penuh oleh masyarakat yang berbondong-bondong memburu diskon pajak. Akibat banyaknya pemohon diskon pajak, petugas Samsat Garut harus membuka layanan sejak pukul 4 pagi dan tutup layanan pukul 7 malam. Ratusan warga tersebut rela mengantre di kantor Samsat Boyolali untuk memanfaatkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor yang diterapkan oleh pemerintah Jawa Tengah sejak tanggal 8 April 2025. Meski mengantre, warga tetap antusias dengan program tersebut karena dinilai bisa meringankan beban mereka. Program pemutihan ini akan berlangsung hingga 30 Juni 2025 mendatang dan berlaku untuk seluruh pemilik kendaraan bermotor yang memiliki tunggakan pajak. 2 hari pasca libur Lebaran, jumlah warga pembayar pajak kendaraan bermotor di kantor Samsat Sidoarjo, Jawa Timur melonjak 2 kali lipat. Tercatat jumlah wajib pajak yang datang mencapai lebih dari 1.000 orang. Sejak loket pembayaran pajak dibuka pada pagi hari hingga sore, ratusan warga sudah tampak berjubel hingga siang untuk membayar pajak tahunan kendaraan bermotor. Meski petugas telah membuka loket tambahan pembayaran di luar gedung Samsat, namun kondisi ini belum berdampak signifikan terhadap antrean warga karena jumlah warga yang datang terus bertambah. Tim TV One mengabarkan. Pemirsa, kami harus jeda terlebih dahulu. Sejenak kami akan hadirkan sejumlah kabar menarik dan penting untuk Anda. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, hari ini para pihak yang memiliki pandangan berbeda soal hak cipta akan bertemu untuk memperdebatkan secara terbuka soal penanganan hak cipta. Pemirsa, terutama ini dalam bidang musik. Lalu bagaimana persiapan acara debat terbuka tersebut? Telah tergabung bersama dengan kami rekan Rizka Salsabila dari Senayan, Jakarta. Rizka, silakan kabarkan kepada kami bagaimana situasi jelang debat terbuka Undang-Undang Hak Cipta di sana. Ya, selamat siang Reihana, Nadila dan juga pemirsa. Kalau bisa saya gambarkan, ini memang kami para media belum diperbolehkan untuk naik ke atas karena para hadirin yang akan hadir mengikuti para debat ini memang belum beberapa ada yang datang. Nah, sementara itu sudah ada salah satu ketua aksi. Nanti juga saya akan bertanya langsung persiapan seperti apa yang sudah disiapkan. Kemudian perdebatan, inti dari perdebatan ini nanti seperti apa saja dan siapa saja yang hadir. Sudah bersama saya dengan Mas Pius. Selamat siang Mas Pius. Selamat siang.
Mas Piyu mungkin bisa disampaikan ini debat terbuka ini siapa saja yang diundang, kemudian materinya ini kan membahas mengenai undang-undang hak cipta, mungkin poin-poinnya yang akan dibahas dalam debat ini seperti apa, Mas? Ya, hari ini kita memang ada acara yang diinisiasi dan diadakan oleh AKSI, Asosiasi Komposer Seluruh Indonesia. Kita mengadakan acara debat terbuka dan temanya adalah tentang Undang-Undang Hak Cipta tentunya. Dan Undang-Undang Hak Cipta ini memang kita mau lebih pengen masyarakat bisa lebih banyak yang tahu atau lebih banyak belajar atau lebih banyak bisa mengerti tentang apa sih sebenarnya yang sekarang ini memang lagi diperjuangkan oleh teman-teman para pencipta lagu, yaitu mengenai kesetaraan dalam hal pemenuhan hak atas karya cipta. Nah, yang diundang itu tentunya adalah yang memang berkaitan atau relate dengan Undang-Undang Cipta, yaitu para penyanyi atau para pengguna karya cipta. Terus lalu juga mungkin ada federasi yang berkaitan juga, jadi FESMI kita undang. Terus lalu ada PAPRI juga, Persatuan Artis Penyanyi Pencipta Lagu Republik Indonesia, itu kita undang juga. Supaya apa? Supaya bisa jadi satu kesadaran yang sama gitu loh, bahwa kita harus sama-sama menghargai karya cipta. Jadi ketika lagu itu digunakan, ketika lagu itu dipakai, dikomersilkan, harus tetap mendapatkan izin dari pencipta lagu. Itu yang sebenarnya mau kita dorong. Gitu. Mas, kan nih ada salah satu aliansi yang sebelumnya juga diundang gitu kan oleh AKSI untuk datang ke debat ini. Nah, tapi dari kanal sosial media mereka ini menyatakan bahwa tidak akan hadir dan tidak mau disangkut pautkan dengan adanya debat ini. Nah, mungkin tanggapannya dari Mas Piyu seperti apa nih? Wow, kenapa nggak mau disangkut pautkan? Karena kan ini bagian dari dari kehidupan pekerjaan mereka juga, kehidupan musisi juga. Ada penyanyi, ada federasi, FESMI, terus habis itu ada PAPRI itu yang Persatuan Artis Pencipta Lagu Penyanyi Republik Indonesia, itu kan sebenarnya berkaitan juga. Jadi kita mau pengen ngundang supaya bisa sama-sama tahu nih apa sih sebenarnya yang diperjuangkan sama AKSI, supaya jangan ada misinterpretasi, jangan ada misleading, jangan ada nanti salah paham. Oh, apa sih yang diperjuangkan? Karena mereka nggak tahu kan, cuma tahunya cuma baca di medsos sepotong-sepotong. Nah, kita undang kita hari ini buat ketemu, buat kalau ada sanggahan atau ada argumen ya kita sampaikan. Jadi debatnya terbuka, kita undang semua teman-teman media. Nah, pertanyaannya adalah apakah dengan mengundang itu tanpa konfirmasi? Ya jelas kalau undangan itu kan harus kita sampaikan baik secara informal maupun formal, dan itu kita udah sampaikan juga. Informalnya mungkin by WhatsApp, mungkin by dengan nyebar ke beberapa teman media, dan juga undangan resmi juga kita sampaikan. Dan mudah-mudahan undangan itu bisa disangka positif, disangka baik ya, supaya kita sama-sama pengen enak lah. Maksudnya supaya tidak ada lagi salah pengertian, salah paham yang lama-lama nanti akan jadi permasalahan besar. Jadi akhirnya nanti digoreng sana kemari, akhirnya jadi nggak ketemu jadi poinnya. Itu sebenarnya intinya itu. Kalau umpamanya undangan itu dianggap fait accompli, ya enggak juga. Ibaratnya gini, kalau saya diundang sama teman saya, anak gua mau kikahan nih, atau anak gua mau kitanan, apakah mereka harus nunggu saya punya jadwal dulu, habis itu mereka buat undangan? Kan enggak. Sama juga ketika saya atau mungkin asosiasi kami diundang oleh kementerian Ekraf semuanya, atau Kementerian Hukum dan HAM undang untuk asosiasi komposer seluruh Indonesia diundang untuk acara tanggal sekian dihadirkan jam 9 pagi. Apakah saya harus bilang nggak bisa dong, saya kan lagi konser nih, diundang nggak? Ditunda nggak acaranya? Ditunda nggak kegiatannya? Kan nggak begitu juga. Jadi ya saya pikir sih kita sudah melakukan itu ya, informal juga, secara resmi juga udah kita lakukan. Saya rasa ya tinggal kebesaran hati aja dari aliansi teman-teman penyanyi itu atau visi ya. Kita undang, mungkin masih ada waktu, mungkin ada sekitar 1 jam, kita tunggu waktunya di sini di Art Hotel Bagaspati lantai 9. Mungkin satu lagi pertanyaan nih Mas Piyu, kan sebelum Mas Piyu juga sempat berkomentar mengenai lembaga lembaga kolektif ini yang membagikan royalti kepada pencipta lagu. Ini katanya Mas Piyu selama setahun itu royaltinya hanya 300.000. Nah, mungkin ada undangan juga, maksudnya ada dari pihak lembaga tersebut untuk ikut datang ke sini mendengarkan dari sisi musisi seperti itu? Saya rasa ini yang kita lakukan sekarang ini adalah, halo bro.
Saya rasa yang kita lakukan sekarang ini adalah kita mengundang atau mengajak yang memang berkaitan langsung, karena kita tidak mau ada masalah salah pengertian, salah paham, salah interpretasi, supaya nggak ada dusta lah, nggak ada sangka dusta segala macam. Jadi kita mau lebih kepada siapa nih yang berkaitan langsung, ya udah adalah para pengguna karya, yaitu para penyanyi. Karena udah tanggal 28 April yang lalu kita juga mengundang. Mungkin ini kesempatan yang kedua kali ya kita undang lagi supaya bisa hadir. Siapapun itu nanti yang datang akan kita anggap mewakili dari kawan-kawan yang berkaitan dengan penyanyi. Mudah-mudahan kita tunggu kedatangannya. Kan dari mereka juga sebagian para penyanyi ini juga ada yang mengajukan uji ke Mahkamah Konstitusi nih mengenai Undang-Undang Hak Cipta. Kalau misalkan dari Mas Pius sendiri kan nanti akan diujinya itu tanggal 26 April ya kalau tidak salah itu. Mungkin harapannya seperti apa dari uji material tersebut? Iya, kalau saya lihat ya, ini sekarang kan udah bergulir keinginan seperti ini. Ini sebenarnya yang kita sesalkan ya, karena harusnya yang mengajukan uji materi itu harusnya kami, Asosiasi Komposer, karena yang berkaitan banget dengan kita udah selama berpuluh-puluh tahun dilanggar haknya, maksudnya udah tidak mendapatkan haknya karena itu tadi ya, royalti cuma dapat 100.000, dapat 200.000 untuk live concert performance. Jadi supaya orang tahu bahwa apa yang kita perjuangkan, apa yang kita majukan ini adalah performing rights untuk live concert dan performance. Nah, itu yang harus semua orang juga paham supaya orang bisa tahu ya misi kita atau tujuan kita untuk bersama-sama dengan aksi itu seperti itu. Ya, harapannya buat teman-teman yang ingin ikut menghadiri atau ingin ikut bergabung dengan kami, silahkan. Masih ada waktu untuk hadir di Art Hotel di Bagaspati Meeting Room lantai 9 Art Hotel Jakarta. Terima kasih Mas Piyu atas waktunya. Nanti kita ketemu di dalam juga ya Mas, kita ikut nonton. Nah ya, Rehana, Nadila dan juga pemirsa, berikut mungkin keterangan dari salah satu komposer Indonesia ini akan memperjuangkan haknya bersama dengan para penyanyi Indonesia mengenai royalti apa mereka ke depannya seperti apa. Seperti itu Rehana dan juga Nadila. Baik, terima kasih Rizka Sasabila untuk laporannya langsung dari sana. Selamat bertugas kembali Rizka. Kita berikan informasi lainnya untuk Anda pemirsa, kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar Universitas Gadjah Mada hingga kini masih bergulir. Namun pemirsa, kepolisian belum menerima laporan polisi dari pihak kampus maupun para korban. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar Universitas Gadjah Mada hingga kini masih bergulir. Meski korban berjumlah belasan, namun Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta menyebut belum ada laporan masuk perihal dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar UGM. Pihak kampus UGM juga belum melaporkan secara resmi kasus tersebut ke tingkat Polres maupun Polda. Sampai saat ini, tanggal 10 April 2025, belum ada laporan polisi yang masuk, baik itu di Polda maupun di Polres. Namun demikian, dari pihak Polda sedang melaksanakan koordinasi dengan pihak universitas dan juga pihak-pihak terkait. Sebelumnya, guru besar Fakultas Farmasi UGM berinisial EM diduga melakukan kekerasan seksual kepada 13 mahasiswi. Modusnya dengan melakukan bimbingan akademik di rumah seperti bimbingan skripsi, tesis, disertasi maupun lomba. Pelaku kini sudah dipecat sebagai dosen UGM dan menunggu proses pemecatan sebagai ASN serta guru besar. Dari Sleman, Yogyakarta, Andri Prasetyo, TV One mengabarkan. Pemirsa, sejumlah kabar penting menarik lainnya masih akan kami hadirkan untuk Anda sesaat lagi setelah jeda iklan berikut ini. Tetaplah bersama kami. Masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Selama 2 hari berturut-turut, parade Sound Horeg se-Jawa Timur digelar di lapangan Sumber Sewu, Kecamatan Muncar di Kabupaten Banyuwangi pada 5 hingga 6 April 2025. Dan di sepanjang hari, pemirsa, mulai pagi hingga malam, suara sound system raksasa menggelegar dari atas truk hingga radius 1 km.
Beginilah suasana di lapangan Desa Sumbersewu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur pada hari Sabtu dan Minggu 5 dan 6 April 2025. Sepanjang hari mulai pagi hingga malam, suara sound system raksasa yang dipasang di atas truk fuso dan diesel itu menggelegar. Bahkan suara musik yang disetel oleh masing-masing operator itu bisa terdengar hingga radius lebih dari 1 kilometer. Terik matahari yang menyengat di siang bolong seakan tidak dirasakan oleh ribuan penonton yang memadati lapangan Desa Sumbersewu itu. Ya, inilah acara Parade Sound Horeg yang diikuti sekitar 20 peserta dari berbagai kota di Jawa Timur, mulai dari Blitar, Surabaya, Madura, Jember, dan Banyuwangi. Secara bergantian, masing-masing operator membunyikan musik yang menggelegar. Bahkan di malam hari, selain sound system, juga ada permainan lampu dan pesta kembang api. Pada masing-masing truk yang membuat sound system raksasa itu juga tampak anak-anak muda yang asyik berjoget di atasnya. Dari Banyuwangi, Jawa Timur, Happy Octavia, TV One mengabarkan. Terima kasih Anda masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang. Pemirsa, Satuan Polisi Pamung Praja Kota Surabaya menyerahkan sampel es krim yang diduga mengandung 40% alkohol kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan Surabaya. Saat penyegelan, pemilik tempat usaha mengklaim bahwa es krim yang dijual hanya memiliki rasa alkohol, bukan mengandung alkohol. Sampel es krim telah diserahkan ke BPOM untuk pengujian, dan pengujian akan dilakukan dengan metode destilasi, diikuti pengukuran menggunakan alat gas kromatografi. Proses pengujian diperkirakan memakan waktu 14 hari kerja. Apabila uji BPOM menunjukkan kadar alkohol 24% atau lebih, pihaknya akan berkoordinasi dengan Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah dan Perdagangan Kota Surabaya beserta dinas terkait untuk menentukan langkah selanjutnya. Dan pemirsa, kabar tadi juga sekaligus menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Siang. Saya Nadila Saleh dan juga saya Rehana Mezia mewakili segenap kru yang bertugas. Izin pamit undur diri pemirsa, terima kasih dan sampai jumpa. Sampai jumpa.